ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Hasan Syadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kayak pembantu elek kritik mecahno gelas, mesti langsung gua ngamuk. Alasannya mecahno gelas. Saya ini asing mecahno wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, rasa gelas. Sama. Kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abdul Hasan Asyadzili, ketika kowe roh misalnya cawe itu maca maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kowe darani wah seluput suwuk. Tapi nak dikandani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain tuh karena kebetulan tuh tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita, pasti kita mikir ulang. Kowe gedeng wong ra salat, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah, bukan maksud no. Tapi kalau orang lain kue, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah itu pikirannya Abdul Hasan apa? Kue ngamuk itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas apa plus yang pecah elek. Nah itu pecundang kita, itu cara pikirannya Abdul Hasan. Kita ini pecundang itu nggak fair, apa? Betul fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, pun bantu pun sampai tak ngaji suwi-suwi ora mesti paham atau sediluk. Nak sediluk kan dia alasan, kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngulangi sediluk. Anak suwi sampean ra paham malah ribet kan? Diulang suwi ra paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat. Kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngajine sediluk. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut. Karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat ditanya sama Allah, ya Allah, itu orang-orang maksiat tuh makan dari rizkimu, menempati bumimu dan semua fasilitas yang kau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Baru disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Saya ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawane, cara Jepone kowe ora rasane dadi aku iku pangeran sing gawe aku enak kowe usul-usul kon mateni jare. Saiki gentenan, saiki anakmu sembelih. Rumang sama udah di pangeran gak sayang mbek kula. Kowe tak dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat. Kita ada dak fairnya. Plus itu dak orang yang terkait dengan kita. Jadi misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel. Suatu saat penyanyi ku WA aku, masa ya gelem dadi bojomu, ilang mangkelmu. Jadi pecundang kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi. Memang benar-benar benci karena maksiat, paribasane wayu gelembok rapi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin.
soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu udah tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu, karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab hikam, karena ini acara ngaji hikam kula waos sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa thamratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya fasami aqailan yaqul ama tazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta syaqiqun bi waladik. Jadi Ibrahim, anak kamu sembelih. Kata Ibrahim, ini nggak mungkin Gusti, ini buah hati saya, kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba kue enak we. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, itu yo mangkal tenan loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit, itu yo ora fair. Wis ben-ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah. Mosok diapresiasi. Pinter Mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah, ya ribet kan, wes jos Mas sampean. Saya kira di duit, sampean jadi wong zuhud, wong waro, tapi udah mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu, andaikan boleh dibahasakan, wes dipikir. Walau la daf'uhin nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ardh. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sambat, wong gak men ngopi mbek kancane, atau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet.